Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat terus untuk belajar dan jaga kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah, muatan PPKN. Silahkan persiapkan bukunya dulu 3D. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 2. Siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak yang ada di sekolah dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Simak videonya ya. Memahami hak dan kewajiban di sekolah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Masih ingatkah kalian? Hak adalah segala sesuatu yang layak kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, hak dan kewajiban ini selain di rumah juga ada hak dan kewajiban di sekolah. Apa saja kira-kira hak dan kewajiban kita di sekolah? Sekolah adalah lingkungan kedua bagi anak-anak setelah lingkungan rumah. Sekolah merupakan tempat anak-anak untuk belajar dan mendapat pengetahuan. Di sekolah, anak-anak akan diajarkan tentang sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Sama seperti halnya di rumah, anak-anak juga memiliki hak dan kewajiban di sekolah. Anak-anak harus belajar tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat dan seimbang. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Bagaimana dengan tamannya? Mengapa dapat seperti itu? Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Bagaimana mereka melakukannya? Ya, pada gambar tersebut kita lihat bahwa terdapat lingkungan sekolah yang asri, yang mana lingkungan sekolah tersebut tidak menjadi bersih secara tiba-tiba, tapi kerjasama warga sekolah dalam menjaga lingkungan sekolah. Seluruh warga sekolah berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Mari kita simak bacaan berikut ini. Sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Siswa juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Ya, sekarang harus ada pertanyaan. Bagaimana kondisi sekolah pada bacaan tersebut? Mengapa dapat demikian? Kondisi sekolahnya yaitu bersih, rapi, dan tertata. Mengapa dapat demikian? Karena kebersihan dan kerapian selalu dijaga dengan baik. Siapa yang membuat sekolah itu demikian? Siapa kira-kira? Ya betul, seluruh anggota sekolah. Jadi, seluruh anggota sekolah berperan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di sekolah. Jika kebersihan dan kerapian kelas, maka yang berkewajiban untuk menjaganya yaitu seluruh siswa yang ada di kelas itu dan guru. Apakah kamu memiliki hak mendapatkan sekolah bersih? Ya, kita memiliki hak mendapatkan sekolah yang bersih. Apa kewajibanmu agar sekolahmu bersih?
Kira-kira apa? Ya, tentunya kewajiban kita agar sekolah kita tetap bersih, yaitu menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah kita. Dari bacaan dan gambar tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan. Salah satu contoh kewajiban siswa adalah menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Caranya dengan merawat dan menjaga taman sekolah dan lingkungan sekitarnya. Dengan lingkungan yang sehat, segar dan sejuk, siswa pun akan semangat dalam belajar. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Selain taman sekolah, siswa harus dapat merawat ruang kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Yuk kita mulai amalkan. Jika sudah masuk sekolah besok, kita terapkan kegiatan seperti kesimpulan dari gambar dan bacaan yang telah kita pelajari. Memiliki kelas yang indah dan rapi adalah hak anak-anak. Setiap hak harus selalu diikuti dengan kewajiban yang berkaitan dengan hak tersebut. Kewajiban dan hak belajar di sekolah. Setiap anak Indonesia memiliki hak belajar. Hak belajar ini dijamin oleh negara. Setiap siswa berhak mendapatkan proses belajar mengajar di kelas ataupun di luar kelas. Dengan terpenuhinya hak belajar ini, setiap anak juga berhak mendapatkan nilai dari hasil belajarnya. Selain mendapatkan hak belajar di sekolah, siswa juga memiliki kewajiban yang harus dilakukannya di sekolah, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Kewajiban siswa di sekolah ini harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Apabila kewajiban ini tidak dilakukan, maka akan dapat sanksi atau hukuman dari sekolah. Hak dan kewajiban siswa di sekolah. Ada beberapa hak dan kewajiban siswa di sekolah ya. Hak siswa mendapatkan pendidikan dan pengajaran, menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mendapatkan penghargaan berupa piagam atau bentuk lain atas prestasi yang didapat, mengembangkan potensi yang dimiliki. Sedangkan kewajiban siswa mengikuti keseluruhan kegiatan sekolah dengan baik, memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan sekolah. Hadir di sekolah sebelum bel sekolah berbunyi, memberikan keterangan izin atau sakit berhalangan pada saat tidak masuk sekolah. Selain itu, kewajiban dan hak siswa di sekolah yaitu hak siswa memperoleh bimbingan yang optimal dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. 6. Mendapatkan perlindungan selama di sekolah. 7. Mendapatkan laporan dan umpan balik hasil proses pendidikan yang dimilikinya. Kemudian hak belajar dengan nyaman dan hak mendapat udara yang segar di sekolah. Kewajiban siswa mengikuti upacara bendera, menjaga dan merawat fasilitas yang ada di sekolah, mengikuti pelajaran dan tidak diperbolehkan meninggalkan kelas tanpa izin guru, mengikuti ulangan atau tes yang diadakan sekolah, menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan, menjaga penampilan diri dengan rambut rapi dan sopan, menaati peraturan di sekolah, dan yang terakhir, menghormati dan menghargai seluruh warga sekolah. Nah, apakah sebagai siswa kita sudah melaksanakan kewajiban kita dan mendapatkan hak kita? Kesimpulannya, kewajiban dan hak adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, harus dilakukan dengan seimbang.
Untuk mendapatkan hak, maka kewajiban harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi harus benar-benar seimbang, tidak terlalu banyak hak atau tidak terlalu banyak kewajiban. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Selalu rajin belajar, jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah, dan stay at home. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.